sehat dan tolong jaga kesehatan. Jangan sering kumpul-kumpul kalau tidak penting ya. Dan sering cuci tangan pakai sabun, dan seandainya keluar jangan lupa pakai masker ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dan baca firman Tuhan yang terdapat di Kisah para Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Berkatilah kami yang menyampaikan firman Engkau, urapi hamba Engkau, dan juga yang mendengarkan, kami semuanya bisa dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita mau diskusi dan bicara tentang seorang namanya Lydia. Seorang wanita yang penjual kain ungu. Kain ungu itu pada masa itu dulu adalah merupakan kain yang mahal sekali, yang berkualitas dengan harga yang sangat mahal. Itulah sebabnya kain ungu hanya digunakan oleh orang-orang kelas atas sebagai penanda status bangsawan atau keluarga kerajaan. Dari situ bisa disimpulkan bahwa Lydia bukanlah sembarang pedagang, tetapi bisa disebut pengusaha kaya karena barang yang dijualkannya berharga mahal. Jadi dia bukan orang yang jual warung ataupun jual kain di pinggir jalan, bukan. Lydia adalah orang yang kaya yang jual kain ungu. Nah, pada umumnya orang-orang yang kaya sering mengesampingkan perkara-perkara rohani karena mereka lebih mengandalkan harta kekayaan dia, kesuksesan dia, ataupun kepintaran dia, ataupun aset dia. Lydia sekalipun kaya adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Bagaimana buktinya? Ya, ia tekun berdoa dan beribadah di tempat sembahyang Yahudi di Kisah para Rasul 16 ayat 13. Ia membuka hati untuk mendengar dan belajar firman Tuhan ayat 14, dan juga memberi dirinya untuk dibaptis. Inilah kita lihat Lydia, orang yang kaya, tidak ada kekurangan, tetapi hatinya tetap melayani Tuhan. Dia mau dengan rendah hati serahkan kepada Tuhan. Dia tidak sombong dengan kesuksesan dia, kekayaan dia. Justru sebaliknya, pakai kekayaan dan apa yang dia miliki melayani. Nah, kita percaya bahwa kehidupan Lydia itu benar-benar menjadi dampak atau kesaksian, ya bukan? Bagi keluarga, kerabat, teman, dan orang-orang sekitarnya. Melalui keteladannya hidup yang ditunjukkan, Lydia mampu membawa keluarga dan kerabatnya untuk percaya kepada Kristus dan memilih diri untuk dibaptis. Lydia juga memiliki kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan Yesus, di mana ia membuka pintu rumahnya untuk tempat berkumpul bagi orang-orang percaya lainnya. Inilah Lydia yang luar biasa. Karena dia percaya di Matius 18 ayat 20, Tuhan berfirman, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, di mana Tuhan menyatakan kehadirannya, sesuatu yang besar pasti terjadi. Ada berkat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Inilah kuncinya, inilah rahasianya. Ya, kalau kita berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, ada mujizat yang terjadi, ada berkat. Ya, Lydia juga mengizinkan Rasul Paulus bersama tim pelayanan menumpang di rumahnya. Artinya melayani Tuhan dengan apa yang bisa dikerjakan, yaitu menyambut dan menjamu hamba-hamba Tuhan. Ini penting sekali. Kita lihat bahwa Ibu Lydia ini, dia sudah sukses dalam segala-galanya, tapi tetap mau menjamu hamba-hamba Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Lydia mempraktekkan kasih dalam tindakan nyata dan keramah tamahnya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, di Efesus 4 ayat 32. Nah, inilah yang dia praktekkan dalam hidup dia. Jadi saya senang sekali kalau lihat pengusaha yang sudah sukses tetap melayani Tuhan. Mereka memberi Alkitab,
membantu gereja yang miskin, memberikan uang untuk membangun gereja di desa-desa. Itu luar biasa sekali. Nah, inilah menunjukkan bahwa pengusaha itu nggak ada masalahnya, nggak ada salahnya. Alkitab mengatakan the root of evil is the love of money. Akar dari segala dosa itu adalah mencintai Tuhan. Nah, mencintai uang, bukan Tuhan, sorry. Jadi uang itu tidak salah. Yang salah itu manusia menaruh uang itu lebih penting daripada segala-galanya. Nah, Lydia tidak. Lydia kaya raya, tapi dia menaruhkan Yesus dalam hidup dia. Banyak sekali saya cerita kepada anak muda. Waktu kamu susah, baru mulai selesai kuliah, bekerja bisnis, kamu cinta Tuhan, ya. Tetapi, dapat kerjaan pertama, bayar per bulan. Tetapi waktu sudah banyak, merasakan, sayang juga ya bayar per bulan begitu banyak ya. Kamu jangan lupa, kamu bayar per bulan banyak karena kamu berkatnya lebih banyak, gitu aja. Udah banyak gitu loh. Jangan sedih. Jadi hari ini, saya bukan menyinggung uang per bulan, bukan. Tapi saya mengatakan bahwa Lydia adalah orang yang cinta Tuhan lebih daripada dia cinta uang dia, karya dia, bisnis dia, pekerjaan dia, studi dia, dan pacar dia. Semuanya dia menaruhkan nomor 2. Yang paling utama, Lydia mau menyenangkan Tuhan dengan berkat yang dia terima dari Tuhan untuk kembali ke Tuhan. Nah, inilah yang paling indah kita lihat orang yang cinta Tuhan, ya. Jadi Tuhan menghendaki kehidupan kita juga seperti Lydia ini. Selain mampu menjadi kesaksian yang baik, ia juga punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Nah, inilah yang paling penting. Saya terlalu banyak lihat waktu dia baru mulai kerja, waktu dia mulai bisnis, cinta Tuhan luar biasa. Dia bilang, kok saya tidak mungkin tinggalkan Yesus. Yesus adalah segala-galanya. Terima kasih kok, amin. Sekarang saya tidak anak Tuhan. Waktu berjalan 10 tahun kemudian, udah kaya raya, udah mulai kritik gereja, kritik pendeta, kritik Fortama, kritik istri pendeta, kritik seluruh dunia, sampai kritik siapapun saudara seiman. Saudara seiman ini kurang doa kok, nggak kayak saya. Doanya jam 5 pagi. Ini kurang cinta Tuhan, kurang melayanin. Tidak usah kita menghakimi, menghukumi dan membandingkan diri dengan orang lain. Tidak, jangan. Marilah kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang penting kita seperti Lydia. Kalau kita sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah, berkatilah orang lain. Kalau kita sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita membantu pekerjaan Tuhan, membantu gereja, membangun. Saya baru dengar kemarin, ada satu orang bilang, dia dengan iman membangun gereja di kampung. Dan dia beli material di dalam toko bangunan. Orang toko bangunan bilang, kenapa Pak kamu mau beli semen? Dia bilang mau bangun gereja. Di mana gereja kamu? Dia ikut, bosnya itu ikut, lihat gerejanya. Dia bilang mulai besok kamu ambil semen, gak usah bayar lah. Akhirnya dia sumbang 1 ton semen untuk membangun gereja itu. Akhirnya gereja itu selesai. Nah, hari ini kita semuanya diberkati Tuhan. Berapa ton semen kita bayar untuk membantu Tuhan membangun gerejanya? Hanya diri kita bisa yang menjawab. Marilah kita seperti Lydia, sesudah diberkati Tuhan jadi kaya raya, berkat orang lain, berkati orang lain, bantu pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau dan contoh yang luar biasa tentang Lydia. Tuhan berikanlah kami hati seperti Lydia yang senantiasa menaruhkan Engkau yang paling utama, melayani Engkau dan cinta Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa sekaligus untuk bangsa negara kami. Tuhan, untuk dokter dan suster semuanya, untuk saudara seiman kita, jemaat JSS dimanapun mereka berada Tuhan. Jamaah